Putri dan teman-temannya bosan di rumah saat liburan. Mereka ingin mencoba sesuatu yang baru dan menantang. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk bermain permainan mistis yang dia baca di internet. Permainan itu disebut pintu ke dunia lain. Masing-masing dari mereka mencari beritanya dan sepakat mengikuti permainan itu. Setelah itu mereka semua juga setuju untuk berkumpul di rumah Putri, karena kebetulan orang tua Putri sedang pergi bekerja. Permainan itu tidak membutuhkan banyak persiapan. Hanya 10 lilin, sebuah cermin besar, sebuah ruangan tertutup, dan sebuah pisau. Putri dan teman-temannya tertarik untuk melakukannya. Tapi sebelum itu, Putri pamit keluar untuk beli makanan. Teman-teman Putri mencoba membaca sekali lagi. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Nyalakan 10 lilin dan letakkan di sekitar cermin. Kunci pintu dan masukkan kunci ke dalam saku. Mematikan semua lampu di ruangan. Berdiri di depan cermin dan memegang pisau di tangan kanan. Ucapkan, pintu ke dunia lain, bukalah 3 kali dengan suara keras. Menatap mata sendiri di cermin dan menunggu sampai ada perubahan. Jika ada perubahan, seperti mata berubah warna atau wajah menjadi berbeda, maka pintu ke dunia lain telah terbuka. Jika tidak ada perubahan, maka permainan gagal dan harus diulangi dari awal. Setelah selesai membaca, Putri sudah kembali dengan alasan tokonya belum buka. Mereka tidak memperdulikan itu, mereka sudah tidak sabar untuk mencoba permainan tersebut. Mereka setuju untuk langsung memulai saja mumpung hari masih siang. Mereka mengambil perlengkapan yang dibutuhkan dan pergi ke kamar Putri yang memiliki pintu dan cermin besar. Mereka menyiapkan semuanya sesuai dengan instruksi dan mematikan lampu. Mereka memutuskan, sebagai tuan rumah, Putri akan menjadi orang pertama yang bermain. Putri berdiri di depan cermin dan memegang pisau di tangan kanannya. Dia mengucapkan mantra 3 kali dengan suara keras. Dia menatap matanya sendiri di cermin dan menunggu. Teman-temannya diam-diam mengawasi dari belakang. Tiba-tiba, Putri merasakan sesuatu yang aneh. Matanya mulai terasa panas dan pedih. Dia melihat ke cermin dan kaget. Matanya berubah menjadi merah darah. Wajahnya juga berubah menjadi pucat dan bengkak. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam cermin. Dia berteriak ketakutan dan mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Tubuhnya terseret ke dalam cermin dengan paksa. Teman-temannya hanya bisa melihat bagaimana Putri menghilang di balik kaca. Mereka mendengar suara jeritan dan tangisan Putri yang semakin jauh. Mereka menyalakan lampu. Mereka panik dan mencoba membuka pintu, tapi pintu terkunci dan kuncinya di dalam saku Putri. Mereka mengetuk-ngetuk pintu dengan keras, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka telah membuka pintu ke dunia lain yang mengerikan. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Teman-teman Putri merasa ketakutan dan bingung setelah melihat Putri menghilang di dalam cermin.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada putri dan bagaimana cara menyelamatkannya. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari ruangan yang terkunci itu. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang berhasil. Mereka mencoba memecahkan kaca jendela, tapi kaca itu terlalu tebal dan keras. Mereka mencoba menelpon orang lain, tapi sinyal ponsel mereka hilang. Mereka mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka merasa seperti terperangkap di dalam mimpi buruk. Mereka mulai saling menyalahkan dan bertengkar. Mereka merasa putus asa dan frustasi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara putri dari dalam cermin. Suara itu terdengar lemah dan sedih. Suara itu meminta tolong dan ketakutan. Mereka berlari ke arah cermin dan melihat bayangan putri di dalamnya. Bayangan itu tampak pucat. Bayangan itu menangis dan memohon. Mereka merasa kasihan dan bersalah pada putri. Mereka menanyakan keadaan putri, apa yang terjadi, bagaimana cara mereka bisa menyelamatkannya, dan bagaimana mereka bisa keluar dari sana. Bayangan putri menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia merasakan ada sesuatu yang jahat di dalam cermin. Putri merasa seperti diawasi sesuatu dan menunggu putri untuk lengah. Mereka merinding mendengar penjelasan putri. Mereka bertanya bagaimana wujudnya. Apa maksudnya menarik putri ke dalam sana? Bayangan putri mengatakan dia tidak tahu. Dia hanya bisa merasakan saja. Sepertinya sesuatu itu ingin bersenang-senang dengan penderitaan putri. Satu yang jelas, sepertinya sesuatu itu tidak tahan terhadap cahaya. Karena dia seperti tidak bisa mendekat karena cahaya lilin. Mereka berpikir keras mencari solusi. Mereka ingat bahwa permainan mistis itu membutuhkan lilin sebagai salah satu perlengkapannya. Mereka berharap bahwa lilin itu bisa menjadi senjata untuk melawan sesuatu yang jahat itu. Mereka mengambil lilin-lilin yang masih menyala dan melemparkannya ke arah cermin dengan sekuat tenaga. Mereka berharap bahwa cahaya lilin itu bisa membakar atau menghancurkan sesuatu yang jahat itu. Tapi mereka salah. Lilin-lilin yang dilemparkan ke arah cermin tidak membawa efek apa-apa. Malah, lilin-lilin itu memantul kembali dan jatuh ke lantai. Api lilin-lilin itu menyebabkan karpet di ruangan itu terbakar. Asap hitam mulai mengepul dan mengisi ruangan itu. Teman-teman putri merasa sesak napas dan batuk-batuk. Mereka menyadari bahwa mereka telah membuat situasi menjadi lebih buruk. Mereka mencoba memadamkan api dengan apa yang ada di sekitar mereka, tapi sia-sia. Api semakin besar dan menjalar ke dinding dan furnitur. Mereka merasa panik dan ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati terbakar di ruangan itu. Mereka menyesali keputusan mereka untuk bermain permainan mistis yang bodoh. Sementara itu, di dalam cermin, putri melihat api yang membakar ruangan di dunianya. Dia melihat teman-temannya yang berusaha untuk selamat. Dia merasa sedih dan bersalah. Dia berteriak kepada temannya untuk pergi saja. Putri tidak tahu permainan ini akan berakhir seperti ini. Putri ingin mereka selamat.
Putri berteriak sambil meminta maaf dan menyuruh mereka pergi menyelamatkan diri. Tapi kali ini teman-temannya tidak bisa mendengarnya. Suara putri tenggelam oleh suara api yang menggelegak. Putri melihat semua itu dari dalam cermin. Entah kenapa, Putri tidak lagi berteriak atau mengkhawatirkan temannya. Kali ini Putri tersenyum. Tidak berapa lama, pertolongan datang. Polisi dan pemadam kebakaran datang ke rumah tersebut dan memadamkan api. Mereka menemukan bahwa api menjalar dari karpet yang terbakar. Tidak ada korban selamat dari kejadian itu kecuali Putri yang sedang keluar membeli makanan.